Ayo guys, tekan tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Ku belum mandi, tapi masih ganteng juga. Jamilah, ya Jamilah, Aisyah suka Maimunah, berbody Maimunah. Halo para kaum rebahan, kembali lagi dengan saya Oji Serepet. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih ngecas sambil telepon sama Ayang? Oji saranin jangan melakukannya dan jangan bodoh hanya karena dengan cinta saja kalian melakukan segalanya. Haha, Serepet. Pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas sebuah film horor yang seramnya itu kelewatan banget gitu, dan akan kalah dengan film horor yang Oji ceritakan kemarin. Film ini berjudul Rasuk 2004, mengisahkan seorang perempuan yang bernama Bella dan disutradarai oleh artis Indonesia kita yang bernama Nikita Willy, yang mempunyai kelebihan dalam melihat arwah manusia. Penasaran seperti apakah kisahnya? Oke, biar kalian tidak ngantuk menunggu filmnya kapan, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Harapkan sekali kalian ini sudah mempersiapkan fisik dan juga mental. Secara detail, bagian jantung dan Berlatar di sebuah rumah sederhana, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Bella. Iya, ini cantiknya Bella yang buru-buru untuk pergi kerja karena sebentar lagi dia akan terlambat. Ya. Oh, Bel. Besok. Selang beberapa detik kemudian, Bella yang sudah sampai pun akhirnya meluangkan waktunya sebentar untuk minum obat karena Bella sendiri mengalami gangguan di otaknya. Dari sinilah Bella meminum obat agar pekerjaannya hari ini bisa fokus dan konsentrasi. Tapi tiba-tiba bagaikan dipatok ular, Bella yang takut pun akhirnya cepat keluar di ruangan tersebut dan melanjutkan lagi pekerjaannya. Mohon maaf ya guys sebelumnya, ini bukan pekerjaannya, tapi ini jurusan kuliah si Bella sendiri sebagai kedokteran ataupun semacam praktek gitu, ya kan? Belum nyampe 20 detik, Bella pun di sini melihat lagi mayat tersebut membuka mulutnya lebar-lebar. Entah ini adalah halusinasinya saja, yang pasti Oji tahu betul itu adalah nyata atau benar dilihat oleh si Bella sendiri. Kalian gak nyata. Melihat semua itu, Bella yang merasa trauma dengan semuanya, lantas ia pun mengambil dan meminum obat miliknya. Tidak sampai di situ juga, yang dimana hal tersebut muncullah kejadian yang tepatnya menyeramkan sekali. Dan tiba-tiba bagaikan dipatok naga, Bella yang melihat kepala perempuan dengan matanya yang udah putih hingga membuat Bella pun di sini pasrah dan pingsan di tempat tersebut. Singkat cerita, kamera pun akan beralih ke seorang perempuan yang bernama Ingrid, yang salah satu adalah kakak si Bella sendiri, dengan bertujuan datang kemari untuk menjenguk adiknya si Bella yang katanya sedang sakit. Maaf, saya Raja, tetangga kamarnya Bella.
Dan tiba-tiba datanglah seorang pria, dia bernama Raja, yang mengaku bertetangga dengan si Bella sekaligus memberitahu kepada kakaknya si Bella ini karena kemarin dia telah mengantar si Bella ke rumahnya. Bel, Setelah melihat keadaan adiknya, jelas-jelas Ingrid sebagai kakak pun sangat khawatir dengan keadaan Bella yang dari tadi belum terbangun dari pingsannya. Tenang aja kak, itu obatnya obat resep kok. Singkat waktu, malam pun poek, kita semua pun akan dikejutkan ketika kamera akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Bella yang diikat oleh sekelompok arwah setan, yang dimana hal tersebut untung saja Bella pun di sini cepat menyadarkan dirinya. Setelah si Bella sadar, datanglah kakak tercinta dengan membawakan sebuah teh manis buatannya sendiri untuk si Bella agar si Bella pun stresnya hilang dan semua pikirannya tenang dan baik-baik saja. Bel, are you okay? Bella yang sempat menceritakan kejadian yang selama ini ia rasakan kepada kakaknya, tapi semua itu hanya percuma saja karena kakaknya di sini hanya percaya si Bella ini mengalami gangguan di otaknya. Dari situlah kakaknya pun di sini tidak percaya apa yang Bella ceritakan maupun apa yang dilihatnya. Kamu salting ya? Hayo. Gak, please deh. Hey, Gimana? salam buat mama ya. Dan Raja? Selang beberapa detik kemudian setelah kakaknya pergi, datanglah seorang pria yang bernama Raja yang bertujuan untuk melihat keadaan si Bella juga. Apakah Bella baik-baik saja? Raja, Topik demi topik yang disampaikan oleh si Raja yang tipikal cowoknya tidak mau membuang waktu atau kesempatan besar ini. Ya namanya juga cowok ya kan. Ya memang kodratnya seorang cowok itu emang kayak begini gitu loh. Yang dimana tersebut Raja pun merayu sekaligus memuji si Bella dan mengatakan bahwa hari ini si Bella sangat cantik sekali. Mendengar pujian sekaligus rayuan sadis si Raja, Bella yang mudah baper pun akhirnya tersenyum dengan menyimpan rasa suka dalam hatinya. Oh iya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di jam 1:23, Bella yang tidur pulas pun akhirnya terbangun saat ada seorang perempuan yang memanggil namanya, yang membuat Bella pun di sini mencoba untuk memberanikan dirinya. Oh my god, Bella yang kaget sekaligus teriak saat melihat perempuan yang berambut panjang muncul di hadapannya. Tidak juga itu, sosok perempuan itu pun juga menarik tubuhnya Bella sendiri. Mendengar teriakan si Bella yang kencang sekali, Raja yang sangat khawatir sekaligus penasaran dengan keadaan si Bella seperti apa. Lantas ia pun bergegas untuk melihatnya.
Setelah udah sampai di kamar Bella, Raja yang bingung ketika melihat Bella yang terdiam dengan berpakaian berantakan. Lantas si Raja pun sempat memanggilnya. Tapi tiba-tiba Bella. bagaikan digigit ular. Raja yang kaget sekaligus takut saat melihat Bella yang ternyata di sini sudah dimasuki oleh sosok perempuan tadi, yang bahkan Oji pribadi pun tidak tahu apa tujuan perempuan tersebut memasuki tubuh si Bella sendiri. Untung saja datanglah satpam sekaligus teman si Bella dengan cepat menyadarkan si Bella yang kesurupannya sangat kelewatan. Satpam itu yang sempat berbicara langsung dengan sosok perempuan ini, yang ketika sosok itu menjelaskan bahwasannya tujuan dia memasuki tubuh si Bella ini untuk membantunya menemukan orang yang telah membunuh dirinya dengan secara kejam sekali. Kamu harus keluar dari jasad ini. Di keesokan harinya, Bella yang masih kepikiran dengan kejadian semalam, yang bahkan Bella sendiri pun tidak mengingatnya, namanya juga kesurupan ya kan. Sebagai pendengar terbaik untuk si Bella, Raja pun mendengarkan dengan senang hati semua keluh kesah si Bella, juga dengan lapang dada agar Bella pun tidak berpikir negatif. Kamu ngeliat aku kerasukan kemarin? Iya. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Bella yang datang terlambat dalam prakteknya ini karena Bella sendiri bangunnya kesiangan amat gitu, yang dimana tersebut muncullah kejadian yang lebih tepatnya aneh sekali ketika Bella melihat mayat tersebut sama persis sekali dengan mayat yang kemarin. Kemarin kan udah. Ini adalah jenazah yang baru. Dokternya ini yang komentar terhadap perilaku Bella yang akhir-akhir ini aneh banget, karena saat dokter itu melihat mayatnya tidak ada yang sama persis seperti si Bella katakan. Mendengar dan melihat semua itu, Bella pun tidak tahan dengan ilusi dalam dirinya ataupun keanehan dalam dirinya. Lantas ia pun bergegas cepat untuk mencuci mukanya. Tapi tiba-tiba iya, Bella yang takut ketika lampu di WC tersebut berkedip-kedip dan juga mati total. Bella yang berusaha menutup keran air WC tersebut dan muncul sebuah luka dan darah dalam perutnya. Padahal si Bella sendiri tidak jatuh maupun terluka sebelumnya. Bella yang keluar pun akhirnya minta tolong kepada pengurus rumah sakit itu agar bisa membantu mengobati luka di perutnya ini, yang ketika Bella melihat kembali lukanya itu hilang entah kemana, yang membuat Bella pun di sini bingung dan memutuskan menghampiri dokter panutannya dan menceritakan sekaligus meminta izin gitu untuk keluar saja dari praktek ini karena Bella tidak mau semua mayat di sini terus-menerus menerornya. Kita sudah pernah membahas. Bella. Dokternya itu pun mencoba menenangkan si Bella karena dokternya itu mempercayai dengan kelebihan Bella dalam melihat arwah manusia. Mendengar semua itu, Bella pun memutuskan dirinya untuk jogging agar otaknya fresh banget gitu dan tidak banyak menampung pikiran yang begitu negatif. Tapi tiba-tiba
Iya, Bella yang melihat seorang perempuan dengan berpakaian jaket hitam yang entah bertujuan mau menyampaikan sesuatu apa gitu, hingga membuat Bella yang melihat semua itu teriak dan melarikan diri di tempat tersebut. Di siang harinya tepat di jam 12:30, Bella yang masih kepikiran dengan ilusi dalam kehidupannya sekaligus berpikir apa sih sebenarnya perempuan itu terus-menerus menerornya. Seperti biasa ketika Bella dalam kesedihan, ketakutan, stres, hilang semangat. Tapi semua itu tidak ada artinya ketika si Bella meminum kopi buatan si Raja sendiri. Di kemasan gitu. Terus coba. Raja yang modus pun akhirnya mengajak si Bella untuk berjalan-jalan dengannya karena hari ini kebetulan juga mereka berdua tidak memiliki kesibukannya masing-masing. Keromantisan, kebucinan, kasih sayang, iya, itulah cinta. Terkadang ada pertanyaan mengatakan bahwasannya cinta itu tidak selamanya indah. Iya, cinta memang tidak selamanya indah, tapi dari cintalah semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Hai deh. Tapi bagi aku, maksud aku gini. Kamu gak gampang kan? Sebagai cowok bertanggung jawab, Raja tidak keberatan sekali dengan apapun permintaan si Bella. Contohnya seperti membelikan bakso, membelikan nasi goreng, ya kan. Juga semua curhatan si Bella pun si Raja siap mendengarkannya dan memberikan solusi untuknya. Selang beberapa detik kemudian, Bella yang udah pulang pun akhirnya melihat lagi seorang perempuan yang berambut panjang yang mengikutinya dari belakang, yang dimana hal tersebut Bella yang udah terbiasa amat gitu akhirnya biasa aja dengan melanjutkan lagi berjalan masuk ke dalam rumahnya. Setelah udah sampai dalam kamar, Bella pun di sini memutuskan dirinya untuk menulis macam-macam perilaku aneh atau alamat yang disampaikan oleh sosok perempuan itu akhir-akhir ini. Dan juga Bella sangat percaya banget gitu, sosok perempuan itu ingin menyampaikan sesuatu. Di pagi harinya sebelum Bella pergi praktek, tidak sempat juga menghampiri dan memberitahu kepada Raja bahwa dia sudah menulis perilaku aneh sosok itu terhadap dirinya. Raja yang semakin modus pun akhirnya tidak peduli dengan perkataan si Bella ini, lantas ia pun melakukan adegan romantis terhadap si Bella sendiri. Oh, tidak sengaja teman Bella pun melihat dari kejauhan. Raja memang kalau dilihat dari jauh seperti orang berciuman gitu guys. Hingga temannya ini pun sempat cemburu dengan semua itu. Cukup. Ada kertas nyangkut. Makasih. Singkat cerita, tepat di rumah sakit kita pun akan berfokus ke Bella yang sedang memberitahu kepada dokter prakteknya bahwa mayat yang kemarin itu sudah banyak sekali mengirim alamat yang aneh kepada dirinya. Karena dari situlah si Bella ingin mencari tahunya dan juga ingin membantunya. Mendengar hal tersebut, dokternya ini pun tidak percaya, bahkan sempat menegur perilaku Bella yang semakin aneh sekali dan takutnya Bella tidak lulus dalam praktek ini. Setelah dokternya itu pergi dan tiba-tiba
Iya, Bella yang sempat balik badan pun akhirnya dia melihat sosok perempuan itu lagi dengan memegang tangan si Bella ini, yang ketika dipegang oleh seorang perempuan itu, Bella pun melihat orang yang dibunuh dan dibuang oleh seseorang. Melihat semua itu, Bella pun semakin percaya dengan alamat yang disampaikan oleh sosok perempuan itu, hingga membuatnya menangis dan merasa kasihan dengan masalahnya ini yang belum selesai. Tapi tolong kasih aku bantuan. Dan tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang bernama Daya yang mengaku bahwa yang dilihat oleh si Bella kemarin dengan berpakaian jaket hitam itu adalah Daya sendiri yang ingin menceritakan kepada si Bella masalah yang begitu penting sekali. Kamu lagi? Maaf, aku mau... Kadang hubungan... Tanpa basa-basi, Daya pun menceritakan semua kepada si Bella, yang ternyata si Daya ini pernah berpacaran gitu dengan si Raja sendiri guys. Tapi hubungan tersebut membawa malapetaka baginya, sampai-sampai si Daya ini dikasarin oleh si Raja tersebut di sebuah villa, dan dari situlah ia pun disuruh oleh temannya yang bernama Dara untuk putus dengan si Raja ini guys. Juga membawa kabur si Daya ini dari villa tersebut. Dan Raja pun mengejarnya sampai masuk ke dalam hutan guys. Dalam hutan tersebut, Dara yang sempat menolong si Daya ini dari cengkraman si Raja, Raja pun mendorong si Dara ke dalam jurang guys. Dan Dara pun terguling tewas di jurang tersebut. Kesimpulannya memang benar banget, selama ini sosok perempuan itu memberikan alamat kepada si Bella karena ingin balas dendam kepada Raja yang telah membunuhnya dan melakukan dosa terhadap si Dara sendiri. Raja... Raja yang datang tiba-tiba dan mendengar semua pembicaraan Daya dengan Bella, hingga Raja pun membawa kabur Daya di sebuah hutan yang membuat Bella pun ingin mencarinya. Tapi tiba-tiba iya, Bella yang terjatuh dan pingsan setelah si Raja menonjok mukanya. Kok tega banget gitu. Yang dimana hal tersebut kita semua pun akan dikejutkan ketika Bella terbangun melihat sosok perempuan itu lagi melompat dan memasuki tubuhnya. Dan dari sinilah kematian si Raja itu pun mendekat sendirinya. Bella, Kamu mau pergi kemana, Raja? Melihat Bella yang tidak seperti biasanya, Raja yang panik pun akhirnya terbang melayang dan nyangkut di bawah jurang ketika sosok itu yang ada dalam tubuh si Bella ini melemparnya. Sedikit lagi. Bella yang sempat sadar dan ingin menyelamatkan si Raja, tiba-tiba sosok itu pun memasuki tubuh si Bella lagi dengan melepaskan pegangan si Bella dengan Raja, hingga Raja pun terjatuh dan tewas putus nyawa di tempat atau jurang tersebut. Matilah kau bersama dosa-dosamu. Lalu film pun sudah berakhir. Ending yang cukup menyeramkan.
Pesannya apa bang? Iya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah insecure terhadap kehidupan orang lain. Bersyukur saja apa kelebihan dalam kehidupan kalian sendiri. Karena sesungguhnya semua manusia itu mempunyai keahlian di sebuah bidangnya masing-masing dan juga mempunyai cerita kehidupan tersendiri. Saya Ojus Repet mau pamit undur diri dulu. Semoga pesan dari film ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan gua Ojus Repet mau cabut dulu. Bye-bye. Darling,